Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kesayangan Bu Anggi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bu Anggi mau cek dulu nih, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa ya yang tidak masuk hari ini? Coba Bu Anggi lihat satu-satu. Oh, alhamdulillah semuanya hadir. Sudah siap belajar hari ini para kesayangan? Alhamdulillah. Semoga kalian semua siap dalam mengikuti pembelajaran hari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang ingat doa dengan tepuk berdoa? Kita sudah pernah belajar atau mempraktekkan tepuk berdoa. Ayo, siapa yang ingat? Ya, alhamdulillah semuanya ingat. Sekarang kita berdoa dengan tepuk berdoa ya para kesayangan. Satu, dua, tiga. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para kesayangan, sekarang Bu Anggi ingin mengingatkan kepada para kesayangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap makanan sehat 5 sempurna. Jangan lupa sarapan, jangan lupa rajin mencuci tangan, dan selalu mengganti masker. Dan jika ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker kalian. Ya, jangan lupa ya. Yo, siapa yang masih suka lupa cuci tangan? Ada yang suka lupa cuci tangan? Oh, alhamdulillah semuanya hebat. Semoga kalian selalu mengingat protokol kesehatan dan selalu menjaga diri untuk tetap sehat. Jangan lupa juga minum vitamin jika bunda atau ayah kalian memberikan nih. Para kesayangan, hari ini kita belajar bagian-bagian bagian-bagian tumbuhan dan fungsi tumbuhan. Bu Anggi ingin menjelaskan tujuan kita belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa saja ya? Satu, agar kalian memahami bagian-bagian tumbuhan. Terus, agar kalian mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Serta agar kalian bisa paham dengan materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Terus jangan lupa kalian harus perhatikan atau kalian simak semua materi yang Bu Anggi jelaskan hari ini. Para kesayangan, tumbuhan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tumbuh dengan indah dan selalu indah dipandang oleh mata kita semua. Hari ini kita belajar bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Sekarang Bu Anggi mau berikan satu buah gambar atau satu buah jenis tumbuhan yang lengkap dengan bagian-bagiannya ya. Kalian perhatikan dari PowerPoint yang Bu Anggi berikan. Sebentar, Bu Anggi buka dulu ya PowerPoint-nya. Kita buka, kalian perhatikan PowerPoint yang Bu Anggi berikan.
Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang Bu Anggi berikan. Kalian lihat, di sini ada bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja ya bagian-bagian tumbuhan? Ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Bagian-bagian tumbuhan ada 5. Ada 5 bagian-bagian tumbuhan. Sekarang Bu Anggi mau berikan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Kita lihat ya. Ya, dari tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, dan buah atau biji. Kita lihat akar berfungsi menyerap air, menyerap mineral, atau memperkuat tumbuhan. Batang fungsinya menyalurkan bahan makanan sari akar ke daun dan buah. Selanjutnya ada daun. Daun adalah tempat fotosintesis untuk tumbuhan. Selanjutnya ada bunga. Bunga sebagai alat perkembangbiakan. Lalu yang terakhir ada buah dan biji. Buah dan biji berfungsi cikal bakal tumbuhan baru. Maaf ya Ibu typo. Selanjutnya perhatikan nih gambarnya. Selanjutnya kita lihat lagi. Akar. Apa sih itu akar? Ibu Anggi akan jelaskan. Akar membuat tumbuhan menjadi tidak mudah untuk dicabut dari tanah. Jadi agar tumbuhan kita kuat dan tidak gampang dicabut dari tanah, dia mempunyai sebuah akar. Ya, mereka mempunyai sebuah akar. Kalian bisa lihat dari tumbuhan ini akar. Ini yang Bu Anggi ini akar nih, namanya akar. Nih, ini namanya akar. Tuh. Jadi, akar itu berfungsi sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Jadi, tumbuhan yang kalian lihat mereka berdiri dengan kokoh, ya, tumbuhan yang berdiri dengan kokoh, mereka mempunyai akar yang memperkuat dan memperkokoh tumbuhan yang kalian sering lihat. Siapa yang sering lihat, Bu? Sering lihat tumbuhan yang akarnya sampai keluar-keluar? Iya, ada Bayu. Bayu pasti melihat pohon beringin, ya, yang pohonnya besar-besar. Tuh, selanjutnya ada batang. Apa ya fungsinya batang? Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Ya, batang, kalian bisa lihat pohon. Nih, Bu Anggi tunjukkan. Pohon, mana batang ya? Ini namanya batang. Betul, ini namanya batang. Batang ini berfungsi tempat munculnya buah, daun, dan bunga. Di samping itu, batang juga berfungsi sebagai mengedarkan mineral atau air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi, tumbuhan juga butuh air mineral, tumbuhan juga butuh zat. Air mineral juga butuh zat-zat makanan atau air. Kalian sama seperti kalian. Kalian juga membutuhkan air, membutuhkan zat makanan. Nah, kalau di tumbuhan mereka bisa makan, bisa minum itu dari batang. Batang yang mengedarkan semuanya, mengedarkan air mineral, menyerapkan zat makanan dari hasil fotosintesis tersebut, yaitu batang. Batang bekerja atau berfungsi mengedarkan air mineral dan zat makanan. Selanjutnya ada daun. Daun, apa ya daun? Daun itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, berlangsungnya fotosintesis melalui daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau atau disebut klorofil. Diingat ya.
Daun mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Selanjutnya kita lihat susunan tulang daun. Ada apa saja ya? Ini bagi tunjukkan. Pertama, tulang daun menyirip. Tahu tulang daun menyirip? Nanti Bu lagi berikan contoh. Tulang daun pada ketua daun tersebut berbentuk seperti sirip. Tulang daun tersusun rapi mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Contohnya pada daun jambu dan daun mangga. Siapa yang pernah lihat pohon buah jambu? Ya, semuanya pasti pernah lihat. Atau dengan pohon mangga. Ya, pohon mangga. Kalian pernah lihat daunnya? Daunnya itu menyerupai sirip. Nanti kalian sudah selesai belajar sama Bu Anggi, kalian coba cari-cari tuh. Daun mana ya daun yang menyerupai sirip? Terus ada tulang daun menjari. Tulang daun menjari. Apa itu tulang daun menjari? Tulang daun menjari terdapat dari satu tulang daun besar, kemudian bentuk daunnya pun berbentuk seperti jari. Ini seperti jari kita. Contohnya seperti daun pepaya, ada daun jarak atau daun singkong. Nanti coba tanya sama ayah atau bunda kalian. Bunda, yang mana yang namanya daun pepaya? Yang mana yang namanya daun singkong? Kalian bisa temukan daun singkong dan daun pepaya di pasar. Lalu tulang daun sejajar. Apa ya tulang daun sejajar? Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar. Terlihat bahwa tulang daun tersebut sejajar mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Biasanya berbentuk daunnya panjang-panjang. Contohnya daun jagung, daun tebu, padi, dan alang-alang. Tahu alang-alang? Alang-alang yang kalau kalian ke taman tuh ada daun yang seperti rumput tapi mereka panjang-panjang, itu namanya alang-alang. Itu namanya daun sejajar. Nanti kalian bisa temukan. Lalu yang selanjutnya ada bunga. Apa itu bunga? Siapa yang pernah lihat bunga? Pasti semuanya pernah lihat bunga ya. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Betul, sebagai alat perkembangbiakan. Jadi perkembangbiakan dari tumbuhan itu melalui bunga. Selanjutnya nih bagian-bagian bunga. Kita lihat ya bagian-bagian dari bunga. Ada apa saja ya? Ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada putik, ada benang sari. Ya, nanti kalian bisa lihat tangkai bunga seperti apa, kelopak bunga seperti apa, mahkota bunga seperti apa, putih, dan benang sari. Nah, para kesayangan, sekarang Bu Anggi mau bertanya sama para kesayangan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari apa saja? Siapa yang bisa jawab? Bu Anggi akan tunjuk kalau misal tidak ada yang jawab. Apa ya bagian-bagian tumbuhan terdiri dari apa saja? Ya, Bu Anggi mau mute dulu semuanya. Nanti setelah kalian mute, kalian angkat tangan, nanti Bu Anggi tunjuk, baru dibuka mute. Ya, dibuka mute-nya, nanti kalian jawab. Ya, bagian-bagian tumbuhan terdiri dari apa saja? Ya, Hanin, boleh jawab sayang? Ya, betul. Ada apa saja Hanin? Ya, coba. Yang benar, ayo ulang. Ada bunga, ada daun, betul. Terus ada apa lagi? Ada buah, ada batang. Terus yang terakhir, ada akar. Hebat. Hebat para kesayangannya Bu Anggi.
Sekarang selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab? Apa sih fungsi dari akar? Siapa yang tahu fungsi dari akar? Ayo, siapa yang tahu? Ya, yes, akar adalah bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Hebat. Lagi, siapa lagi yang mau jawab? Ya, Fadlan. Ya, betul. Sama seperti yang dijawab oleh Tony. Jadi, akar itu membuat tumbuhan menjadi tidak mudah dicabut atau menjadi kokoh. Jadi, tumbuhan itu kokoh karena ada akar. Selanjutnya, para kesayangan, tadi Bu Anggi sudah memberikan teks bacaan di grup kelas, di grup WhatsApp di kelas ya. Coba kalian lihat, kalian perhatikan. Sudah dibaca? Sekarang Bu Anggi mau tunjuk ke satu orang untuk membacakan teks yang Bu Anggi berikan. Ya, sudah dibuka semuanya? Alhamdulillah sudah ya. Bu Anggi tunjuk ya. Nanti jika Bu Anggi tunjuk satu orang, semuanya harus mute selain yang Bu Anggi tunjuk. Agar kalian bisa mendengar apa yang dibacakan oleh teman kalian. Ya, Bu Anggi mau tunjuk Zahra. Tolong bacakan teks yang tadi Bu Anggi kirimkan di grup. Yang lain tolong di-mute terlebih dahulu agar Zahra dan teman-teman bisa menjelaskan dan membacakan teks yang tadi Bu Anggi berikan dan teman-teman yang lain bisa mendengarkan dengan jelas. Ya Zahra, bacakan. Ya, terima kasih Zahra. Alhamdulillah. Sekarang setelah Zahra sudah membacakan teks, coba kalian temukan bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai keseimbangan dan kelestarian tumbuhan. Siapa yang tahu? Ya. Coba, siapa yang tahu? Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk keseimbangan dan kelestarian tumbuhan. Apa ya? Ya, bagian yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan adalah betul, bunga. Karena bunga berfungsi sebagai alat reproduksi yang nantinya akan menghasilkan tanaman baru dan mampu mempertahankan kelestarian spesiesnya. Hebat. Lalu selanjutnya, sekarang kalian perhatikan gambar yang Bu Anggi berikan. Bentar ya. Batang serai. Kita lihat ya, seperti apa ya batang serai. Bu Anggi cari batang serai yang gampang kalian lihat. Seperti apa ya batang serai? Nih, Bu Anggi akan share sebentar. Nih batang serai. Kalian sudah lihat batang serai? Sudah. Batang serai, setelah kalian sudah melihat dan mengamati batang serai, kalian cari juga di Google
Kalian cari, betul, kalian cari di Google batang serai. Setelah kalian cari batang serai, ya, kalian amati dan kalian tuliskan hasil dari pengamatan dari batang serai. Bu Anggi sudah kirimkan pengamatan LKPD-nya ya di grup WhatsApp. Jangan lupa di print. Nanti kalian cari tahu tentang batang serai tersebut. Kalian cari tahu jenis akarnya batang serai seperti apa, jenis daunnya seperti apa, jenis batangnya apa. Nanti kalian cari, nanti kalian kumpulkan ke Bu Anggi ya. Ya, nanti kalian kumpulkan ke Bu Anggi hasil pengamatan dari batang serai yang kalian cari. Nah, coba Bu Anggi mau tanya, dari pembelajaran hari ini siapa yang belum paham dari bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya? Siapa yang belum paham? Coba Bu Anggi mau kalian sebentar. Setelah kalian sebelum kalian mengerjakan pengamatan batang serai, kalian perhatikan video yang Bu Anggi berikan terlebih dahulu. Sebentar ya. Mana ya videonya? Nih, kalian boleh perhatikan video berikut. Kita akan belajar ya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Oh, kalian sudah lihat yang Bu Anggi jelaskan kan sama berfungsi sebagai alat dari fungsi batang, akar, daun, dan bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Writing's not that easy, but Grammarly can. Kalian sudah lihat video yang Bu Anggi berikan? Sama tidak seperti yang Bu Anggi jelaskan tadi tentang bagian-bagian tumbuhan?
Jadi bagian-bagian tubuhan yang tadi sudah Bu Anggi jelaskan. Ada apa saja yang tadi di video? Kalau tadi Bu Anggi jelaskan kan kalian tadi sudah jawab. Sekarang dari yang video Bu Anggi berikan, ada apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Yo, coba siapa yang bisa jawab? Oke, Hamizan. Ada batang, betul. Ada daun. Ada akar, apalagi? Buah. Biji. Sudah, kurang satu, ayo. Satu lagi. Bunga, betul, bunga. Nanti Bu Anggi berikan videonya melalui WhatsApp. Nanti kalian perhatikan lagi dan kalian pelajari lagi di rumah ya. Agar kalian bisa mengamati batang serai yang tadi Bu Anggi perintahkan. Bu Anggi suruh kalian amati batang serai dan carikan fungsi dari batang serai. Dari akarnya, daunnya, dan batangnya. Betul. Anak, para kesayangan, setelah kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, sekarang Bu Anggi mau bertanya. Siapa yang ingat tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, belajar fungsi dari akar, betul. Belajar fungsi dari bunga, belajar fungsi dari batang, belajar fungsi dari buah, belajar fungsi dari... Ya, betul. Serta kalian Bu Anggi berikan tugas mengamati dari batang serai. Nanti kalau sudah selesai, jangan lupa dikumpulkan ke Bu Anggi. Hari ini pembelajaran yang cukup sampai di sini. Semoga materi yang Bu Anggi berikan dapat dipahami dan dimengerti oleh para kesayangan Bu Anggi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya para kesayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya menggunakan tepuk berdoa lagi. Yuk, sama-sama kita tepuk berdoa. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Birabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya para kesayangan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan kalian ya. Tetap pakai masker dan rajin mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok para kesayangan.